Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisi Allah, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada siang hari ini, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah sama-sama kita berusaha, berupaya dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang seringkali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam yang telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu ibadah haji dan pendidikan rohani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Haji sebagai rukun Islam yang kelima, dia merupakan satu bentuk ibadah yang di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran mendasar. Sejak ihram sampai selesai, bahkan sejak ikhtiar untuk berangkat ke tanah suci, banyak sekali pelajaran moral yang merupakan bagian dari hikmahnya. Bila sholat dan puasa yang merupakan ibadah badaniyah, yakni ibadah yang murni dilaksanakan dengan raga, dan zakat merupakan ibadah maliyah, ibadah yang dilaksanakan dengan menggunakan harta, maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, haji dia dilaksanakan dengan dua unsur itu secara sekaligus.
untuk membuktikan penyerahan diri seutuhnya kehadirat Yang Maha Kuasa, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejak dimulainya ihram, segenap umat manusia diwajibkan mengenakan pakaian ihram tanpa kecuali, berkumpul di tanah haram untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sana semua manusia memiliki kewajiban yang sama, melaksanakan rukun-rukun haji, menghadap kepada Allah tanpa membedakan suku bangsa, etnis, warna kulit, status sosial, atau bahkan sekedar perbedaan nasab, kaya dan miskin. Di sana ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sangat terasa bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, ibadah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat segenap umat manusia berkumpul di padang mahsyar, mengingatkan mereka bahwa peristiwa yang sedang mereka alami di dunia kelak akan terulang lagi di padang mahsyar, di mana setiap umat manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidupnya di dunia. Mereka tinggalkan keluarga dan harta bendahnya, tunduk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah-ibadah selama berhaji juga mengandung pelajaran moral yang sangat dalam. Di samping menapak tilas sejarah untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah dialami oleh hamba-hamba Allah yang soleh, kita renungi misalnya di dalam ibadah tawaf, semua umat manusia mengelilingi Baitullah, dan Baitullah adalah rumah ibadah pertama kali yang dibangun sebagai pusat ibadah umat manusia. Sejak umat terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya melaksanakan syariat tawaf yang sama, yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa semenjak Nabi Adam tercipta, umat manusia diajak untuk menyembah Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Allah mengisyaratkan sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina." Sesungguhnya kata Allah, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, amanlah dia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain ibadah-ibadah yang mengandung pelajaran yang sangat dalam itu, kita di sana juga menyaksikan kenyataan-kenyataan yang sangat berarti dengan hadir dan menyaksikan langsung kondisi tanah haram. Kita diingatkan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengemban tugas risalah terakhir, mengajarkan nilai dan syariat yang rahmatan lil alamin. Beliau dilahirkan di tengah kondisi alam yang tandus, padang pasir dan bebatuan, dengan kondisi masyarakat yang rendah peradaban dan moralnya. Namun ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta kegigihan dan keuletan beliau, akhirnya keberhasilan dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat, bahkan berlanjut sampai zaman modern ini. Berkat perjuangan beliau, negeri itu telah berubah menjadi negeri yang sangat makmur. Maka umat Islam yang benar-benar menenungi dan melaksanakan ibadah haji secara sungguh-sungguh, mereka akan sangat terharu dan merindukan untuk dapat kembali ke tanah suci tersebut, untuk lebih dalam lagi dalam menghayati ibadahnya, bahkan rindu untuk dapat mati di tanah suci. Untuk itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Mudah-mudahan kita semua segera mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tersebut. Mudah-mudahan segera dapat kembali bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ke sana. Betapa bahagianya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita umat Islam bila dikaruniakan kesempatan untuk melaksanakan akan ibadah haji tersebut, untuk semakin memperdalam keimanan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijanjikan bahwa balasan haji mabrur tiada lain, kata Nabi, melainkan adalah sorga. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, menarik pula untuk dicermati bahwa ibadah haji yang merupakan ibadah yang membawa pengaruh rohaniyah sangat kuat, sehingga tanda-tanda bahwa haji yang dilaksanakan itu benar-benar haji mabrur, atau bahkan dapat ditilik dari seberapa besar ibadah itu mewarnai yang bersangkutan dalam kehidupannya, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya beliau menyatakan bahwa di antara tanda-tanda haji mabrur adalah bila pelaksanaannya seusai haji lebih baik daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, mereka akan segera untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ke sana, semoga haji yang mereka laksanakan akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka akan segera untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak wa bifadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi arzakana wa yassir umurana wa qadi bifadlika hawaijana warham amwatana. Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisi Allah, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam
Semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada siang hari ini, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya untuk marilah sama-sama kita berusaha, berupaya dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang seringkali kita munajatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam yang telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu ibadah haji dan pendidikan rohani. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Haji sebagai rukun Islam yang kelima, dia merupakan satu bentuk ibadah yang di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran mendasar. Sejak ihram sampai selesai, bahkan sejak ikhtiar untuk berangkat ke tanah suci, banyak sekali pelajaran moral yang merupakan bagian dari hikmahnya. Bila sholat dan puasa yang merupakan ibadah badaniyah, yakni ibadah yang murni dilaksanakan dengan raga, dan zakat merupakan ibadah maliyah, ibadah yang dilaksanakan dengan menggunakan harta. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, haji dia dilaksanakan dengan dua unsur itu secara sekaligus untuk membuktikan penyerahan diri seutuhnya ke hadirat yang maha kuasa, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejak dimulainya ihram, segenap umat manusia diwajibkan mengenakan pakaian ihram tanpa kecuali, berkumpul di tanah haram untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sana semua manusia memiliki kewajiban yang sama, melaksanakan rukun-rukun haji, menghadap kepada Allah tanpa membedakan suku bangsa, etnis, warna kulit, status sosial, atau bahkan sekedar perbedaan nasab, kaya dan miskin. Di sana ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sangat terasa bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, ibadah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat segenap umat manusia berkumpul di padang mahsyar, mengingatkan mereka bahwa peristiwa yang sedang mereka alami di dunia kelak akan terulang lagi di padang mahsyar, di mana setiap umat manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidupnya di dunia. Mereka tinggalkan keluarga dan harta bendahnya, tunduk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah-ibadah selama berhaji juga mengandung pelajaran moral yang sangat dalam. Di samping menapak tilas sejarah untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah dialami oleh hamba-hamba Allah yang soleh, kita renungi misalnya di dalam ibadah tawaf, semua umat manusia mengelilingi Baitullah, dan Baitullah adalah rumah ibadah pertama kali yang dibangun sebagai pusat ibadah umat manusia. Sejak umat terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya melaksanakan syariat tawaf yang sama,
yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa semenjak Nabi Adam tercipta, umat manusia diajak untuk menyembah Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Allah mengisyaratkan sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur'an, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya kata Allah, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, amanlah dia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain ibadah-ibadah yang mengandung pelajaran yang sangat dalam itu, kita di sana juga menyaksikan kenyataan-kenyataan yang sangat berarti dengan hadir dan menyaksikan langsung kondisi tanah haram. Kita diingatkan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengemban tugas risalah terakhir, mengajarkan nilai dan syariat yang rahmatan lil alamin. Beliau dilahirkan di tengah kondisi alam yang tandus, padang pasir dan bebatuan, dengan kondisi masyarakat yang rendah peradaban dan moralnya. Namun ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta kegigihan dan keuletan beliau, akhirnya keberhasilan dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat, bahkan berlanjut sampai zaman modern ini. Berkat perjuangan beliau, negeri itu telah berubah menjadi negeri yang sangat makmur. Maka umat Islam yang benar-benar menenungi dan melaksanakan ibadah haji secara sungguh-sungguh, mereka akan sangat terharu dan merindukan untuk dapat kembali ke tanah suci tersebut, untuk lebih dalam lagi dalam menghayati ibadahnya, bahkan rindu untuk dapat mati di tanah suci. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua segera mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tersebut. Mudah-mudahan segera dapat kembali bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ke sana. Betapa bahagianya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita umat Islam bila dikaruniakan kesempatan untuk melaksanakan akan ibadah haji tersebut, untuk semakin memperdalam keimanan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijanjikan bahwa balasan haji mabrur tiada lain, kata Nabi, melainkan adalah sorga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, menarik pula untuk dicermati bahwa ibadah haji yang merupakan ibadah yang membawa pengaruh rohaniyah sangat kuat, sehingga tanda-tanda bahwa haji yang dilaksanakan itu benar-benar haji mabrur, atau bahkan dapat ditilik dari seberapa besar ibadah itu mewarnai yang bersangkutan dalam kehidupannya, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang intinya beliau menyatakan bahwa di antara tanda-tanda haji mabrur adalah bila pelaksanaannya seusai haji lebih baik daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, mereka akan segera untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ke sana, semoga haji yang mereka laksanakan akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama,
mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka akan segera untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa bifadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa qadhi bifadlika hawaijana warham amwatana. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'itil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisi Allah, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada siang hari ini, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah sama-sama kita berusaha, berupaya dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang seringkali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam yang telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu ibadah haji dan pendidikan rohani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Haji sebagai rukun Islam yang kelima, dia merupakan satu bentuk ibadah yang di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran mendasar. Sejak ihram sampai selesai, bahkan sejak ikhtiar untuk berangkat ke tanah suci, banyak sekali pelajaran moral yang merupakan bagian dari hikmahnya. Bila sholat dan puasa yang merupakan ibadah badaniyah, yakni ibadah yang murni dilaksanakan dengan raga, dan zakat merupakan ibadah maliyah, ibadah yang dilaksanakan dengan menggunakan harta. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, haji dia dilaksanakan dengan dua unsur itu secara sekaligus.
untuk membuktikan penyerahan diri seutuhnya kehadirat Yang Maha Kuasa, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejak dimulainya ihram, segenap umat manusia diwajibkan mengenakan pakaian ihram tanpa kecuali, berkumpul di tanah haram untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sana semua manusia memiliki kewajiban yang sama, melaksanakan rukun-rukun haji, menghadap kepada Allah tanpa membedakan suku bangsa, etnis, warna kulit, status sosial, atau bahkan sekedar perbedaan nasab, kaya dan miskin. Di sana ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sangat terasa bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, ibadah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat segenap umat manusia berkumpul di padang mahsyar, mengingatkan mereka bahwa peristiwa yang sedang mereka alami di dunia kelak akan terulang lagi di padang mahsyar, di mana setiap umat manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidupnya di dunia. Mereka tinggalkan keluarga dan harta bendahnya, tunduk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah-ibadah selama berhaji juga mengandung pelajaran moral yang sangat dalam. Di samping menapak tilas sejarah untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah dialami oleh hamba-hamba Allah yang soleh, kita renungi misalnya di dalam ibadah tawaf, semua umat manusia mengelilingi Baitullah, dan Baitullah adalah rumah ibadah pertama kali yang dibangun sebagai pusat ibadah umat manusia. Sejak umat terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya melaksanakan syariat tawaf yang sama, yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa semenjak Nabi Adam tercipta, umat manusia diajak untuk menyembah Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Allah mengisyaratkan sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina." Sesungguhnya kata Allah, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, amanlah dia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain ibadah-ibadah yang mengandung pelajaran yang sangat dalam itu, kita di sana juga menyaksikan kenyataan-kenyataan yang sangat berarti dengan hadir dan menyaksikan langsung kondisi tanah haram. Kita diingatkan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengemban tugas risalah terakhir, mengajarkan nilai dan syariat yang rahmatan lil alamin. Beliau dilahirkan di tengah kondisi alam yang tandus, padang pasir dan bebatuan, dengan kondisi masyarakat yang rendah peradaban dan moralnya. Namun ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta kegigihan dan keuletan beliau, akhirnya keberhasilan dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat, bahkan berlanjut sampai zaman modern ini. Berkat perjuangan beliau, negeri itu telah berubah menjadi negeri yang sangat makmur. Maka umat Islam yang benar-benar menenungi dan melaksanakan ibadah haji secara sungguh-sungguh, mereka akan sangat terharu dan merindukan untuk dapat kembali ke tanah suci tersebut, untuk lebih dalam lagi dalam menghayati ibadahnya, bahkan rindu untuk dapat mati di tanah suci. Untuk itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Mudah-mudahan kita semua segera mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tersebut. Mudah-mudahan segera dapat kembali bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ke sana. Betapa bahagianya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita umat Islam bila dikaruniakan kesempatan untuk melaksanakan akan ibadah haji tersebut, untuk semakin memperdalam keimanan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijanjikan bahwa balasan haji mabrur tiada lain, kata Nabi, melainkan adalah sorga. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, menarik pula untuk dicermati bahwa ibadah haji yang merupakan ibadah yang membawa pengaruh rohaniah sangat kuat, sehingga tanda-tanda bahwa haji yang dilaksanakan itu benar-benar haji mabrur, atau bahkan dapat ditilik dari seberapa besar ibadah itu mewarnai yang bersangkutan dalam kehidupannya, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya beliau menyatakan bahwa di antara tanda-tanda haji mabrur adalah bila pelaksanaannya seusai haji lebih baik daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, mereka akan segera untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ke sana, semoga haji yang mereka laksanakan akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka akan segera untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin, wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak wa bi fadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa qadi bi fadlika hawaijana warham amwatana. Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisi Allah, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam
semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada siang hari ini, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya untuk marilah sama-sama kita berusaha, berupaya dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang seringkali kita munajatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam yang telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu ibadah haji dan pendidikan rohani. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Haji sebagai rukun Islam yang kelima, dia merupakan satu bentuk ibadah yang di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran mendasar. Sejak ihram sampai selesai, bahkan sejak ikhtiar untuk berangkat ke tanah suci, banyak sekali pelajaran moral yang merupakan bagian dari hikmahnya. Bila sholat dan puasa yang merupakan ibadah badaniyah, yakni ibadah yang murni dilaksanakan dengan raga, dan zakat merupakan ibadah maliyah, ibadah yang dilaksanakan dengan menggunakan harta. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, haji dia dilaksanakan dengan dua unsur itu secara sekaligus untuk membuktikan penyerahan diri seutuhnya kehadirat Yang Maha Kuasa, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat ke-97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejak dimulainya ihram, segenap umat manusia diwajibkan mengenakan pakaian ihram tanpa kecuali, berkumpul di tanah haram untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sana semua manusia memiliki kewajiban yang sama, melaksanakan rukun-rukun haji, menghadap kepada Allah tanpa membedakan suku bangsa, etnis, warna kulit, status sosial, atau bahkan sekedar perbedaan nasab, kaya dan miskin. Di sana ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sangat terasa bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, ibadah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat segenap umat manusia berkumpul di padang mahsyar, mengingatkan mereka bahwa peristiwa yang sedang mereka alami di dunia kelak akan terulang lagi di padang mahsyar, di mana setiap umat manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidupnya di dunia. Mereka tinggalkan keluarga dan harta bendahnya, tunduk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah-ibadah selama berhaji juga mengandung pelajaran moral yang sangat dalam. Di samping menapak tilas sejarah untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah dialami oleh hamba-hamba Allah yang soleh, kita renungi misalnya di dalam ibadah tawaf, semua umat manusia mengelilingi Baitullah, dan Baitullah adalah rumah ibadah pertama kali yang dibangun sebagai pusat ibadah umat manusia. Sejak umat terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya melaksanakan syariat tawaf yang sama,
yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa semenjak Nabi Adam tercipta, umat manusia diajak untuk menyembah Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Allah mengisyaratkan sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur'an, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya kata Allah, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, amanlah dia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain ibadah-ibadah yang mengandung pelajaran yang sangat dalam itu, kita di sana juga menyaksikan kenyataan-kenyataan yang sangat berarti dengan hadir dan menyaksikan langsung kondisi tanah haram. Kita diingatkan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengemban tugas risalah terakhir, mengajarkan nilai dan syariat yang rahmatan lil alamin. Beliau dilahirkan di tengah kondisi alam yang tandus, padang pasir dan bebatuan, dengan kondisi masyarakat yang rendah peradaban dan moralnya. Namun ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta kegigihan dan keuletan beliau, akhirnya keberhasilan dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat, bahkan berlanjut sampai zaman modern ini. Berkat perjuangan beliau, negeri itu telah berubah menjadi negeri yang sangat makmur. Maka umat Islam yang benar-benar menenungi dan melaksanakan ibadah haji secara sungguh-sungguh, mereka akan sangat terharu dan merindukan untuk dapat kembali ke tanah suci tersebut, untuk lebih dalam lagi dalam menghayati ibadahnya, bahkan rindu untuk dapat mati di tanah suci. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua segera mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tersebut. Mudah-mudahan segera dapat kembali bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ke sana. Betapa bahagianya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita umat Islam bila dikaruniakan kesempatan untuk melaksanakan akan ibadah haji tersebut, untuk semakin memperdalam keimanan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijanjikan bahwa balasan haji mabrur tiada lain, kata Nabi, melainkan adalah sorga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, menarik pula untuk dicermati bahwa ibadah haji yang merupakan ibadah yang membawa pengaruh rohaniyah sangat kuat, sehingga tanda-tanda bahwa haji yang dilaksanakan itu benar-benar haji mabrur, atau bahkan dapat ditilik dari seberapa besar ibadah itu mewarnai yang bersangkutan dalam kehidupannya, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang intinya beliau menyatakan bahwa di antara tanda-tanda haji mabrur adalah bila pelaksanaannya seusai haji lebih baik daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, mereka akan segera untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ke sana, semoga haji yang mereka laksanakan akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama,
mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka akan segera untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin. Wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak wa bi fadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa qadi bi fadlika hawaijana warham amwatana. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.